sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan beberapa adab hutang piutang ya. Karena ini tema request dari beberapa teman-teman, karena teman-teman di komunitas Avosi ini, Alpat Fire Owner Community Indonesia, ini punya potensi untuk hutang dan punya potensi untuk memberi hutang. Nah, ini di dalam Islam ada beberapa adab yang terkait dengan hutang piutang. Ya, pada pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang itu. Yang pertama apa? Jadi rekan-rekan, om-om, tante, di dalam Al-Quran itu terkait dengan hutang piutang itu ada ayat khusus ya, ayat tersendiri terkait dengan hutang piutang ini. Nanti bisa dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi satu lembar penuh itu Allah berfirman terkait dengan hutang piutang. Nah, kita ambil sumbernya dari Al-Baqarah 282 terlebih dahulu ya. Jadi adab yang pertama itu, hutang itu harus dicatat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubuhu. Ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu berhutang sampai waktu tertentu, maka tulislah. Nah, jadi adab yang pertama ini, hutang ini harus tercatat, harus ditulis betul. Nah, kemudian ayat selanjutnya, falyaktub bainakum katibum bil adl. Tulislah hutang itu dengan benar, jangan dimanipulasi. Hutangnya berapa? Oh, hutangnya 1 juta, harus ditulis 1 juta. Nggak boleh hutangnya 1 juta ditulis 1.100.000. Atau sebaliknya, hutang 1 juta ditulis 900. Nah, ini tidak boleh. Allah sampaikan katibun bil adl. Jadi yang berhutang mungkin bisa mendiktekan tanpa mengurangi, tanpa menambahi. Nah, jadi permasalahan hutang itu sering karena apa? Karena tidak ada catatannya, tidak tertulis. Padahal Allah memerintahkan kita ketika kita berhutang piutang itu disuruh nulis. Masya Allah. Ya, nih, suruh nulis. Kemudian apalagi ya, yang ditulis itu apa saja? Nah, yang ditulis itu adalah batas waktunya. Batas waktunya ini harus ditulis betul.
Meskipun hutang itu sedikit, apalagi kok banyak. Hutang sedikit saja disuruh menulis, apalagi banyak. Ayatnya gimana? Wala tas'amu an taktubuhu saghiran au kabiran ila ajalih. Ya, meskipun hutangnya itu sedikit atau banyak, harus tetap ditulis. Kelemahan kita ketika hutang piutang itu jarang sekali kita menulis. Paling hutang sedikit kok. Padahal ini adalah perintahnya Allah. Di dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, "Dzalikum aqsatu indallah." Kenapa kok harus ditulis hutang itu? Karena itu lebih adil. Bagi Allah itu lebih adil. Menurut Allah itu lebih adil ketika hutang itu ditulis. Kemudian fungsinya kedua apa ditulis itu? Wa aqumulis syahadah, dan menguatkan persaksian. Ketika kita menulis hutang kita kan uh, ini untuk menguatkan persaksian kita. Kemudian yang ketiga, wa'adna alla tartabu. Dengan kita menulis hutang piutang itu menjadikan kita tidak ragu. Nah, ini penting. Jadi adab yang pertama, hutang itu harus ditulis. Tuliskan batas waktunya, tuliskan nominalnya. Batas waktu itu kapan mau mengembalikan. Karena ketika kita menulis tadi, aqsatu indallah, lebih adil, uak memulis syahadah, menguatkan persaksian, wa'adna alla tartabu, menjadikan tidak ragu. Nah, ini kaum sekalian, ini adab yang pertama. Nah, kira-kira selama ini kita melakukan muamalah hutang piutang ini sering menulis atau tidak? Nah, kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah wastashhidu syahidaini mirrijalikum. Kita hadirkan 2 orang saksi laki-laki. Iya, mau hutang sedikit atau banyak harus menghadirkan saksi. Nah, ini rekan-rekan sekalian berbahagia, kenapa kok hutang piutang itu banyak bermasalah? Ya karena ini, nggak mau nulis, atau ini kita jarang sekali ketika hutang piutang itu menghadirkan 2 orang saksi. Saksinya pun seperti saksi orang pernikahan. Ada 2 orang saksi laki-laki. Gimana kalau nggak bisa 2 orang laki-laki? Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani. Kalau 2 orang laki-laki nggak bisa, boleh 1 orang laki-laki, tapi kemudian ditambah 2 orang perempuan. Yang terpenting adalah saksi itu mimman tardawna minasyuhada. Jadi yang terpenting itu adalah sama-sama ridho. Si pemberi hutang maupun yang berhutang itu sama-sama ridho terhadap saksi ini. Nah, ini rekan-rekan sahabat berbahagia, om-om,
ketika hutang piutang sekecil apapun itu harus menghadirkan saksi. Kadang-kadang ketika di prakteknya ada orang datang mau berhutang, kita sampaikan, saksi kita siapa? Wah, paling pinjam 100.000 kok harus ada saksi. Ya ini memang perintahnya Allah. Saghiran au kabiran, mau hutang itu sedikit maupun banyak harus ada 2 orang saksi. Dan ketika kita pun diminta untuk menjadi saksi, nah, kita harus tahu hal-hal yang membuat saksi itu seperti apa, kita harus tahu. Apa diantaranya? Ketika kita menjadi saksi, wala ya'ba syuhada idza madu'u. Kita tidak boleh menolak jika dipanggil. Jika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam muamalah itu, kok kita menjadi saksinya, kita nggak boleh menolak. Nah, ini. Kemudian ini adab yang pertama tadi harus ditulis. Adab yang kedua harus ada 2 orang saksi. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah jangan pernah kita berniat untuk tidak melunasi hutang. Karena apa? Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu syarikon. Siapa saja yang berhutang kemudian dia tidak berniat untuk melunasi hutangnya, laqiyallahu syarikon. Dia kelak akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Masya Allah. Jadi om-om, rekan-rekan, ketika orang berhutang kok tidak berniat untuk membayar hutang, itu sama saja pencuri. Naudzubillah min dzalik. Padahal ketika orang mencuri, mengambil barang orang lain itu, di dalam hadis yang lain itu disebutkan sebagai orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Bisa saja nanti kebaikan-kebaikan yang dia lakukan berpindah kepada orang yang didoliminya. Bahkan keburukan-keburukan orang yang didolimi itu bisa menimpa pada dirinya. Naudzubillah min dzalik. Jadi hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam kaitannya hutang piutang adalah jangan pernah berniat untuk tidak melunasi hutang. Kemudian yang keempat, adab yang keempat, hal yang perlu kita perhatikan yang keempat adalah punya rasa takut jika tidak membayar hutang. Ini, yang berikan sekalian berbahagia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan, hadisnya riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah SAW qala yufaru lisyahid kullu dzambin
semua dosa orang yang mati syahid itu akan diampuni. Illa dain, kecuali hutang yang masih menjadi tanggungannya. Jadi om-om sekalian, rekan-rekan, hutang ini memang sesuatu yang kita diperbolehkan, namun hati-hati. Karena hutang ini tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan amal-amal saleh yang lain, tapi bisa dihapus dengan membayarnya. Beda, seperti dosa itu, dosa malah justru bisa dihapus, bisa diampuni. Tapi kalau hutang, salah. Nah ini kata Rasulullah dalam hadis ini, orang yang mati syahid itu dosanya semua diampuni, kecuali kalau dia punya hutang. Nah, kemudian adab yang kelima, atau hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan hutang. Ternyata hutang ini membuat pelakunya tidak tenang. Hadis riwayat Ibnu Majah, man mata alaihi dinarun au dirhamun udhiya min hasanatihi laisa summa dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang mati dan masih punya hutang 1 dinar maupun 1 dirham, kemudian belum bisa melunasi, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan diambil kebaikannya. Karena apa? Karena di akhirat itu tidak ada lagi dinar dan dirham. Insyaallah. Nah ini. Jadi rekan-rekan, om-om, nanti sekalian, ini kita harus berhati-hati terkait dengan hutang ini. Bisa mungkin ketika kita meninggalkan dunia ini sudah tidak punya hutang lagi. Ya kalau ahli waris kita, keluarga kita mau membayarkan, kalau tidak, rugi. Kemudian adab yang keenam, atau hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dengan hutang yang keenam adalah jangan pernah kita menunda untuk membayar hutang. Ketika kita sudah mampu untuk membayarnya, segera. Meskipun tadi misalnya yang adab yang pertama tadi adalah kita ditulis ya. Adabnya itu kan ditulis. Oh, saya mau pinjam uang sama Om Hendra 1 juta. 10 hari ya Om, saya bilang gitu. Ternyata dalam 5 hari saya sudah bisa mengembalikan, segera. Meskipun tadi tulisannya 10 hari. 5 hari sudah bisa, cepat untuk membayar. Karena apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, Matdul ghaniya zulmun. Fa'idha utbi'a ahadukum ala maliyi fal yatba. Menunda membayar hutang bagi yang sudah mampu untuk membayarnya adalah sebuah kedoliman, kata Rasulullah. Makanya ketika kita sudah mampu untuk bisa membayar hutang, segera dibayar. Jangan ditunda-tunda. Ketika menunda, itu adalah sebuah kedoliman, kata Rasulullah.
Bahkan yang ketujuh, adab yang ketujuh ini lebih tajam lagi. Apa itu? Jangan menunggu ditagih. Bayar hutang menunggu ditagih. Ini bukan adabnya Islam. Karena apa? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan, A'tuhu fa inna min khiyarin nas ahsanuhum qadaan. Segeralah kamu untuk membayar hutang itu. Karena apa? Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang, kata Rasulullah. Jadi jangan sampai kita punya hutang, nanti bayarnya kalau sudah ditagih. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. A'tuhu, segera bayarkan. Fa inna min khiyarin nas ahsanuhum qadaan. Karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Kemudian hadis yang lain, adab yang lain, Rasulullah juga menyampaikan. Ini hadis ini perlu kita perhatikan betul. Ini om-om, rekan-rekan sekalian. Adakhalallahu azza wa jalla rajulan. Allah azza wa jalla akan memudahkan seseorang untuk masuk surga. Siapa dia? Kana syahlan mustariyan wabai'an. Orang yang mudah dalam bertransaksi jual beli. Ketika bertransaksi jual beli itu tidak berbelit-belit, memudahkan. Wa qadiyan wa muqtadiyan. Dan orang yang berhutang dan melunasi hutang. Orang yang dalam hutang piutang itu banyak memberi kemudahan. Jadi orang yang memberi hutang juga memberi kemudahan. Orang yang berhutang juga demikian. Tidak menyulitkan. Segera, kalau sudah punya uang untuk membayar, segera dibayar. Jangan ditunda-tunda. Ya. Ini hadis ini, adakhalallahu azza wa jalla rajulan kana syahlan mushtariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyal jannah. Allah akan memudahkan untuk masuk surga. Kepada siapa? Orang yang selalu memberi kemudahan dalam berjual, jual beli. Orang yang memberi kemudahan dalam hutang piutang. Insyaallah. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan ruh kita sebagai orang yang beriman. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta tuqda anhu. Ruh seorang mukmin itu tergantung pada hutangnya. Sampai hutang itu terbayarkan. Jadi, om-om, ini kita belajar seperti ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk kita waspada.
Jangan sampai hal-hal yang berkaitan dengan hutang ini kita tidak tahu ilmunya. Karena dalam hidup ini kita punya potensi untuk berhutang, juga punya potensi untuk memberi hutang. Sehingga ilmu tentang hutang ini harus kita tahu betul. Kita tidak mudah sedikit-sedikit hutang, sedikit-sedikit hutang. Konsekuensinya berat. Nah, ini harus hati-hati. Jadi roh seorang yang beriman itu tergantung pada hutangnya, sampai hutang itu dibayarkan. Rekan-rekan selalu bahagia, kemudian kenapa kok sampai Rasulullah SAW selalu berwasiat kepada kita untuk hati-hati terkait dengan hutang ini? Karena apa? Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada para sahabat ketika itu, beliau menyampaikan, innar rajula idza arima haddatha wa kadzaba wa wa'ada fa ahlafa. Sesungguhnya ketika seseorang itu berhutang, haddatsa fa kadzaba, bila bicara dia akan dusta. Kata Rasulullah, orang yang berhutang itu punya potensi besar untuk haddatsa fa kadzaba, berbicara bohong. Wa wa'ada fa ahlafa, atau dia berjanji kemudian dia ingkar. Ini om-om sekalian yang berbahagia, rekan-rekan yang dirahmati Allah. Ini warning dari Rasulullah SAW. Orang yang punya hutang itu potensi untuk dustanya besar. Potensi untuk ingkar janjinya juga besar. Kemudian yang terpenting lagi adab dari hutang-hutang ini adalah ketika kita tidak mampu untuk memenuhi janji, jangan mudah-mudah untuk berjanji. Jadi misalnya ketika dia mengatakan, oh saya akan melunasi dalam 5 hari. Padahal 5 hari itu dia belum bisa sebetulnya. Cuma sekedar untuk biar dapat hutangan, bilangnya mau 5 hari. Ternyata dia tidak bisa. Nah ini jangan pernah berjanji ketika tidak mampu untuk memenuhinya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 34, di sana Allah berfirman, wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji, innal ahda kana mas'ula. Ingat, janji itu ada pertanggungjawabannya. Jadi jangan mudah-mudah untuk berjanji. Kalau bisanya mengembalikan hutang itu dalam 10 hari, ya 10 hari. Jangan kemudian janji 5 hari. Ya,
Demikian Om, ya kajian ringan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah dalam bermuamalah. Siapapun di antara kita yang masih punya hutang, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk segera bisa melunasinya. Dan kita pun mendoakan kepada orang yang memberi hutang pada kita. Kadang-kadang kan ini seringkali lupa. Jika kita ada orang yang berbuat baik kepada kita, kata Rasulullah, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Ketika ada orang yang berbuat baik kepadamu, balaslah kebaikan itu. Fa'ilam tajidu fadu'ulah. Kalau kalian tidak bisa membalas dengan yang baik, ya berdoalah kepadanya. Hatta ta'lamu an qad kafa'tumuh. Sampai engkau menganggap bahwa engkau telah membalas kebaikannya. Jadi yang sering kita lupa adalah ketika misalnya saya berhutang sama Om Hendra, saya lupa mendoakan Om Hendra kebaikan beliau. Nah, ini yang terjadi malah justru sebaliknya. Hutang piutang itu menyebabkan banyak masalah yang terjadi. Hutang piutang itu menyisakan problem yang tadinya akrab jadi jauh, bahkan jadi musuh. Yang tadinya saudara jadi jauh, dan macam-macam. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat hutang piutang. Karena apa? Karena baik yang berhutang maupun yang memberi hutang tidak cukup ilmunya atau tidak memperhatikan syariat-syariat Islam yang terkait dengan hutang piutang ini. Karenanya, mari kita belajar sedikit demi sedikit bagaimana kita berupaya untuk ketika bermuamalah itu tahu ilmunya. Ya. Jadi kita simpulkan satu apa? Hutang piutang itu harus dicatat ya. Baik hutang itu sedikit maupun banyak harus dicatat. Tuliskan batas waktunya. Ya. Kemudian yang kedua harus menghadirkan 2 orang saksi. Laki-laki. Adanya laki-laki 1 berarti perempuannya 2. Kemudian jangan pernah berniat untuk tidak melunasi hutang. Karena kalau berniat tidak melunasi hutang, besok ketemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri. Dan selanjutnya punya rasa takut jika tidak membayar hutang. Kemudian kita juga jangan merasa tenang kalau hutang kita itu belum bisa membayarnya. Kemudian jangan pernah menunda membayar hutang. Selanjutnya lagi, jangan menunggu ditagih dulu baru membayar hutang. Kemudian kita permudah antara yang memberi hutang sama yang berhutang, ini sama-sama memberi kemudahan. Sudah bisa melunasi, segera lunasi. Dan tadi hal yang disampaikan oleh Rasulullah, hati-hati orang yang berhutang itu punya potensi untuk bicara dusta
janjinya ingkar. Dan yang terakhir, jangan lupa kita mendoakan kepada orang yang memberi hutang. Ya. Demikian Om Tante sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan. Bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang murkai. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat, dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan acara kita hari ini lancar, dimudahkan Allah. Besok kita kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat, tidak ada halangan apapun, dijauhkan dari segala musibah. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.